Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah superioritas bangsa Mongol. Militansi pasukan Mongol sangat diakui oleh masyarakat dunia saat itu. Ekspansi secara terus-menerus dan tanpa kenal lelah membuat wilayah di sekitarnya gusar akan keberadaan tentara Mongol yang sewaktu-waktu bisa mengancam keberadaannya. Kehidupan keras dan kondisional yang menyebabkan mereka menjadi pasukan yang tangguh dan kuat. Mereka hidup liar di tempat-tempat yang jauh di luar kota dan tak pernah mendapat pengawasan tentara. Mereka tidak mempunyai tembok atau gerbang karena mereka sendiri yang mempertahankan diri mereka dari sergapan musuh. Keteguhan jiwa menjadi sifat mereka untuk menjadi tak takut menghadapi apapun dan siapapun. Salah satu kebiasaan masyarakat Mongol yang dapat membentuk mentalitas masyarakat Mongol adalah sebagai kelompok penunggang kuda yang handal dan hidup secara nomaden dengan tinggal di tenda-tenda yang mereka dirikan. Mereka adalah kabilah Baduy yang bekerja sebagai pengembala. Lingkungan yang konservatif dan pola hidup nomaden menempa keberanian mereka menghadapi berbagai bahaya dan kondisi yang sulit dengan taring siaga. Bahkan semenjak kecil pun, sifat semacam ini sudah ditanamkan kepada mereka. Di usia 3 tahun, mereka dilatih memanah atau berburu tikus dan kelinci. Begitulah anak-anak bangsa Mongol tumbuh berkembang di tengah lingkungan yang keras dan kehidupan yang serba sulit. Mereka memegang 2 senjata ampuh, yaitu kesabaran dan ketegangan. Dari sinilah mereka mendapatkan mental seorang tukang perang, bukan hanya laki-laki saja, melainkan juga kaum wanita yang juga berangkat ke medan perang. Dan kecenderungan ini sesuai tuntutan tradisi mereka yang diwarisi turun-temurun. Berkat doktrin turun-temurun menyebabkan mereka memiliki tatanan hukum adat dan tradisi setempat, patuh terhadap kepala suku dan memiliki loyalitas yang penuh terhadapnya. Masyarakat Mongol bergantung dengan kuda. Mereka mengonsumsi daging dan susunya. Selain itu, mereka juga mengkonsumsi beragam daging hewan lain, termasuk daging anjing, serigala, musang, dan tikus. Bahkan mereka menyantap daging hewan yang telah mati, juga daging manusia, terlebih dari kalangan musuhnya. Demikian itu mereka lakukan apabila persediaan makanan mereka telah habis. Selain itu, sikap militansi bangsa Mongol terbangun karena hasil kesabaran tingkat tinggi yang sungguh tak terlukiskan keadaannya. Bahkan seorang anak bisa sabar menahan rasa lapar selama 2 hari tanpa terlihat lemas. Di tengah kondisi seperti itu, ia tetap berusaha tampak ceria. Namun demikian, kaum laki-laki bisa menghabiskan 5 kg daging dalam 1 kali makan, atau 1/4 domba dalam sehari. Tetapi dalam suasana perang, mereka sanggup menahan lapar hingga berhari-hari. Terkadang bangsa Mongol mampu menempuh perjalanan hingga 10 hari tanpa menyantap makanan. Dalam kondisi seperti ini, mereka hidup dari darah binatang tunggangannya. Kuda yang dimiliki bangsa Mongol juga tidak kalah sabar. Mereka sengaja dilatih supaya memiliki jiwa petarung. Di balik kelebihan bangsa Mongol yang dimilikinya, mereka juga mempunyai sikap buruk dalam sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu sifat kebrutalannya, melakukan perusakan bekas peradaban yang telah dibangun oleh bangsa lain. Ibnu Atsir memaparkan berita terkait ekspansi mereka pada tahun 1227 Masehi yang dilakukan oleh Genghis Khan. Kejadian mencekam ini merata kepada seluruh makhluk, khususnya kaum muslimin. Sesungguhnya alam ini semenjak Allah menciptakan Adam hingga saat ini sudah beberapa kali ditimpa bencana dahsyat seperti ini, dengan pembunuhan besar-besaran atau manusia dan penghancuran peradaban Islam secara brutal dan tidak manusiawi. Dari pemaparan tersebut, kita bisa tafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Genghis Khan memberikan kemadorotan besar, karena dia tidak membangun peradaban, justru sebaliknya. Dengan kehadirannya dia malah membawa teror bagi wilayah lain termasuk Islam. Menurut Ibnu Atsir,
Serangan Genghis Khan disamakan dengan tindakan brutal Mukhtasar terhadap Bani Israel berupa pembunuhan dan penghancuran Baitul Maqdis. Bahkan penghancuran Baitul Maqdis tidaklah berarti apa-apa jika dibandingkan dengan penghancuran yang dilakukan oleh orang-orang Mongol di berbagai negeri, di mana setiap kota dari negeri tersebut jauh lebih luas dari Baitul Maqdis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kiprah Raja Alexander the Great dari Makedonia yang mencoba membangun peradaban besar di tanah jajahannya dengan budaya Helenisme. Ibnu Atsir menceritakan detik-detik mencekam ketika ekspansi pasukan Mongol berlangsung sebelum sampai ke kota Baghdad. Pasukan Mongol beserta Genghis Khan bergerak ke arah kota Marwa untuk menghadapi 200.000 pasukan dari kalangan orang-orang Arab untuk mempertahankan kota sekuat mungkin. Meletuslah pertempuran sengit yang berakhir pada kekalahan di pihak kaum muslimin. Kemudian mereka mengepung Marwa selama 5 hari dan meminta penguasanya untuk melepaskan jabatannya dengan tipu daya. Mereka lalu mengkhianati penduduknya dengan membunuh, merampas harta bendanya, serta menawan mereka. Sampai-sampai dalam hitungan 1 hari, mereka telah membantai 700.000 orang. Kemudian mereka bergerak ke arah Naisabur dan melakukan tindakan brutal mirip apa yang mereka lakukan kepada penduduk Marwu. Pasukan Mongol semakin menguasai banyak negeri muslim, membunuh penduduknya, serta menawan anak cucu merupakan kebiasaan mereka. Keberanian mereka tanpa ampun membuat takut para musuh-musuh, sehingga secara perlahan-lahan dengan mudah mereka menguasai satu persatu wilayah muslim. Saat itu dari Transoxiana, Khorasan, sampai ke pusat peradaban Islam termasyhur, yaitu kota metropolitan Baghdad. Progresivitas bangsa Mongol secara signifikan dan nyata hasilnya terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Dengan inisiatifnya, ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada saat itu. Setelah Yasugi meninggal, dia mewariskan kerajaan tersebut kepada putra mahkotanya, yaitu Temujin, yang saat itu masih berusia 13 tahun, yang terpaksa tampil seorang diri menjadi suksesor mendiang ayahnya. Jenghis sebenarnya adalah gelar bagi Temujin yang diberikan kepadanya oleh sidang kepala-kepala suku Mongol pada usia 44 tahun. Perjuangan dan kemauan keras selama 30 tahun akhirnya membuahkan hasil membanggakan baik dari sisi pertahanan militer maupun perluasan daerah kekuasaan. Ia berusaha menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa-bangsa lain sehingga menjadi pasukan yang teratur dan tangguh. Karena kesuksesan itulah di tahun 1206 Masehi ia mendapat gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Ia mendapat suatu undang-undang yang disebut Al-Yasak, yaitu suatu perundang-undangan untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok besar kecil, 1.000, 200, dan 10 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh komandan yang dipilih langsung mutlak oleh komandan besar secara selektif untuk menyemakan pemikiran ekspansinya. Dengan demikian bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Ia mempunyai kurang lebih 600.000 orang. Dia menjarah dan menaklukkan ke negeri-negeri Islam dan termasuk juga ke tanah Rusia, Cina, bahkan sampai ke wilayah Polandia. Masjid-masjid, rumah yang indah, gedung-gedung, termasuk perpustakaan dibakar. Setelah pasukan perangnya terorganisir dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.